Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan membawakan materi tentang routing dan RIP. Langsung saja masuk ke materinya. Pertama, saya akan jelaskan pengertian routing. Routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router, agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Berikutnya cara kerja routing. Penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun-stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah router mendapatkan paket, perangkat ini langsung mengecek ke mana tujuan akhirnya. Lalu router mulai menentukan jalan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik. Dan yang kedua, materi tentang RIP. Langsung saja ke materinya. Pengertian RIP. RIP atau Routing Information Protocol adalah routing protokol yang menggunakan algoritma distance vector, yaitu algoritma Bellman-4. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1969 dan merupakan algoritma routing yang pertama pada ARPANET. Dan cara kerja RIP. Cara kerja routing dynamic, yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing dan yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. RIP juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangan RIP. Jumlah hostnya terbatas. RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap router. RIP tidak mendukung variabel length subnet masking (VLSM). Ketika pertama kali dijalankan, hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri atau informasi lokal dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. Hop count. RIP menghitung routing terbaik berdasarkan hop count, di mana belum tentu hop count yang rendah menggunakan protokol LAN yang bagus, dan bisa saja RIP memiliki jalur jaringan yang lambat. Hop count limit. RIP tidak dapat mengatur hop lebih dari 15. Hal ini juga untuk mencegah loop pada jaringan. Kelas 10 routing only RIP menggunakan kelas 10 routing 8.16.24. Dan RIP tidak dapat mengatur classless routing. Dan yang kedua, kelebihan RIP. Yang pertama, menggunakan metode treat grade update. RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing. Jika terjadi perubahan pada jaringan, sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata kecil atau besarnya, mohon dimaafkan. Saya atas nama Indonesia mengucapkan terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih sudah menonton.